Sebagai Kepala Pengolah Kawasan Pusat Niaga Terpadu nih Pak, Ya. Untuk bisa sampai pada posisi ini pasti perjuangan tidak mudah nih. Ya. Bisa ceritakan nggak sih Pak awal mula karir Bapak sehingga bisa menjadi Kepala Pengolah Kawasan seperti sekarang? Halo guys. Welcome to GBN Podcast. Saya Abdul sebagai host dari GBN Podcast sekaligus admin dari GBN Indonesia. Kita kedatangan tamu spesial nih pada episode kali ini gitu, yaitu Bapak Abdul Kafi sebagai Kepala Kawasan Pusat Niaga Terpadu. Selamat siang Pak. Siang Pak Abdul. Iya. Selamat datang di GBN Podcast. Ya. Sebagai disclaimer untuk kalian, kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Kita akan menggunakan masker sampai podcast ini selesai gitu. Sebelum memulai podcast pada episode kali ini, saya ingin bertanya dengan pertanyaan ringan terlebih dahulu nih Pak. Baik Pak Abdul. Menurut Bapak pribadi nih, bagaimana perkembangan GBN sejak Bapak masuk bekerja sampai saat ini? Perkembangan GBN dari sejak saya berada di dalam kawasan ini, artinya mulai saya gabung di GBN, perkembangannya cukup baik dan sangat memuaskan. Artinya dalam kurun waktu yang begitu cepat GBN sudah bisa tersebar di seluruh Indonesia. Artinya bahwa kita punya tim dan punya personil yang betul-betul bisa dipercaya di lapangan, dan manajemen kita juga selama ini betul-betul baik dalam dari sisi penggajian, dalam sisi pelayanan segala macam terhadap kita punya pelanggan juga cukup baik lah Pak Abdul. Sebagai Kepala Pengolah Kawasan Pusat Niaga Terpadu nih Pak, Ya. Untuk bisa sampai pada posisi ini pasti perjuangan tidak mudah nih. Ya. Bisa ceritakan nggak sih Pak awal mula karir Bapak sehingga bisa menjadi Kepala Pengolah Kawasan seperti sekarang? Ya, saya Pak Abdul mulai berawal dari gabung di November 2022. Itu saya baru lulus tuh Pak Abdul. Baru lulus sekolah, saya cari lowongan di bandara juga pernah juga. Cuma pada saat itu dari manajemen Angkasa Pura saya disuruh kuliah D3. Tapi saya pikir biaya dari mana, maka saya coba cari lowongan yang lain. Ya saya dapatlah di sini sebagai tenaga harian lepas. Pada saat itu di tenaga harian lepas kita berjalannya waktu ada tawaran untuk masuk ke staf parkir, itu bagi-bagi tiket di depan. Nah saya karena lulusan SMA pada saat itu ditawarkan oleh manajemen developer untuk jadi sebagai staf parkir. Nah saya masuklah ke staf parkir. Berjalan waktu di situ saya mulai menghemat, saya punya pendapatan dari upah, saya tabung sedikit-sedikit supaya saya bisa kuliah. Itu. Nah dari parkir berjalan waktu saya diangkat lagi oleh manajemen karena dilihat dari kejujuran dan disiplin saya baik, gitu kan, dari si pekerjaan saya jalankan juga dengan baik, maka sehingga saya ditaruhkan menjadi staf pengelola. Nah, staf pengelola ya tugas saya adalah membantu daripada developer, cek-cekin meteran lah, karena unit-unit kawasan ini kan ada beberapa yang belum diserah terimakan. Saya bantu aktivitas developer merapikan pamla, terus listrik yang kita belum dijual unitnya pada saat itu. Nah sehingga berjalannya waktu ada kesempatan yang kuliah, saya kuliah lah dari dana yang saya kumpulkan dari mulai dari parkir, saya kemudian sedikit demi sedikit udah mencukupi, saya daftar kuliah. Nah setelah kuliah saya lulus, ya ada tawaran lah dari pimpinan, saya diberikan kesempatan untuk bisa jadi kepala kawasan. Ya sampai sekarang saya pegang, alhamdulillah Pak Abdul. Sebelumnya kan Bapak tuh sebelum menjadi Kepala Kawasan Pusat Niaga Terpadu kan Bapak upgrade skill nih, ya kan, Bapak berkuliah gitu dengan menyisihkan uang gitu. Dan saya kan dulu pernah kuliah sambil freelance juga, itu kan nggak gampang gitu ya Pak ya. Nah yang menjadi motivasi Bapak untuk upgrade kemampuan itu apa gitu Pak? Saya lihat bahwa ketika saya memang sudah berjalan pada saat itu sebagai bagian daripada company yang ada di kawasan, cuma kan saya ada keinginan bagaimana saya harus
punya keinginan dari awal Pak Abdul, saya pengen kuliah. Cuma kan dilihat dari kondisi dan keadaan orang tua yang saya juga tidak paksakan. Artinya saya harus memanage diri saya sendiri bagaimana saya punya keinginan untuk kuliah. Nah, kuliah itu intinya apa? Pertama saya harus memilih pengalaman dalam akademisi. Artinya dalam bangku kuliah kan tentu banyak ilmu-ilmu yang lebih baik daripada kita dulu di bangku sekolah gitu kan. Nah, supaya saya suatu saat kan dalam bekerja kita nggak selamanya menetap dalam satu perusahaan tersebut. Jadi suatu saat kita menuju sesuatu yang lebih baik pasti kan harus diimbangi antara skill, knowledge dan juga attitude yang harus kita miliki. Kalau hanya skill dan attitude juga kayaknya zaman sekarang susah juga Pak Abdul. Gitu. Jadi knowledge itu sangat penting. Ya itulah ada motivasi saya tetap kuliah meskipun dalam arti saya nggak kuliah pun skill saya sudah terasah dari sejak saya mengikuti perusahaan di dalam kawasan ini dari nol gitu Pak Abdul. Kalau boleh tahu dulu waktu Bapak berkuliah ngambil jurusan apa tuh Pak? Saya waktu kuliah ambil FISIP sebenarnya Pak Abdul. Oh, FISIP. Sosial politik di Universitas Islam Syekh Yusuf di Tangerang. Kenapa Bapak ngambil FISIP gitu? Kenapa nggak satu linear gitu sama profesi yang Bapak tekuni gitu? Misalkan dulu kan Bapak staf parkir gitu ya. Kenapa nggak ngambil manajemen atau nggak bisnis atau apa gitu? Jadi kenapa saya ambil FISIP? Karena saya di properti ini lebih banyak soal mengenai masalah legalitas Pak Abdul. Legalitas dari sisi perizinan segala macam yaitu berkenaan dengan Pemda, dengan pemerintahan. Nah, sehingga kalau saya ambil FISIP tentu akan mempermudah saya untuk bisa memasuki kantor-kantor di pemerintahan terutama di mana tempat saya bekerja. Lalu setelah kuliah dan dipercaya menjadi kepala kawasan nih Pak, apa saja yang Bapak lakukan untuk mengembangkan potensi Bapak agar bisa menjalankan posisi yang baru gitu, biar maksimal gitu? Apakah Bapak ngikuti seminar, workshop gitu-gitu Pak? Saya sih nggak ada pelatihan dan seminar seperti itu Pak Bro. Saya belajar sebagai pengelola ini secara otodidak. Secara otodidak saya pelajari matang di lapangan sehingga saya nggak ada satu teori atau yang saya ikutin pelatihan segala macam. Tapi saya sebagai pengelola banyak orang yang melirik, bahkan saya pernah didatangkan dari pemerintahan yang ada di Boyolali sebagai salah satu kawasan yang ditunjuk di Kota Tangerang menjadi pembanding dia untuk membuat satu kawasan berikat pada saat itu. Dari utusan dari Boyolali ada satu tim dari beberapa dinas, Bapeda, terus dari PTSP, banyak dia datang, kurang lebih ada 20 orang. Saya sebagai moderatornya pada saat itu. Nah, artinya saya belajar otodidak. Ternyata orang melihat bahwa kawasan yang saya kelola secara otodidak pun berjalan dengan baik. Saya jaga hubungan dengan pemerintahan setempat dan juga saya berkomunikasi dengan lingkungan sehingga kawasan ini bisa menjadi salah satu contoh bagi orang-orang atau kawasan-kawasan yang berada di luar dari kawasan pusat niaga terpadu ini Pak Abdul. Kita balik lagi nih apa ya? Ke pertanyaan yang berkaitan sebelumnya. Ketika pimpinan mempercayakan posisi ini gitu sebagai kepala kawasan gitu, pernah nggak sih Pak Bapak nanya gitu ke pimpinan kenapa beliau memilih Bapak gitu? Apa sih potensi apa yang Bapak punya pada saat itu sehingga Bapak dipercaya gitu menjadi kepala kawasan? Yang tadi saya sampaikan ke Pak Abdul bahwa saya punya satu bahwa dalam bekerja kita paling utama adalah kita disiplin. Itu paling utama. Artinya kita bekerja jangan sampai banyak alasan-alasan yang tidak masuk akal. Itu dilihat poin yang pertama oleh pimpinan. Yang kedua bahwa ada sifat kejujuran yang itu manajemen menjadi salah satu poin untuk saya bisa diposisikan sebagai kepala kawasan sampai sekarang. Nah, yang ketiga saya itu memiliki skill-skill yang boleh dikatakan ya yang sekarang saya jalani ya. Saya banyak bantu masalah-masalah corporate yang selama ini saya bantu juga berjalan dengan baik gitu kan, hasilnya juga secara maksimal. Nah itu pimpinan lihat bahwa saya mampu untuk memposisikan sebagai kepala kawasan dan saya juga punya skill dalam berkomunikasi, dalam berdiplomasi ketika saya berhadapan dengan tenan maupun saya berhubungan dengan banyak orang di luar daripada kawasan pusat niaga terpadu ini Pak Abdul. Kalau boleh tahu nih apa ya?
tips triknya nih Pak buat kaum milenial seperti saya gitu yang baru memulai karir gitu dari bawah. Bagaimana kita bisa upgrade diri gitu, ya kan, upgrade diri maupun upgrade hasil pekerjaan gitu, agar kita karirnya nggak stuck di situ gitu, seperti Bapak lakukan. Jadi Pak Abdul, bahwa kesuksesan itu kan didapat nggak dengan jalur yang mudah, Pak Abdul. Tentu dari sekian banyak karyawan atau sebanyak-banyak daripada staf yang ada, tentu pimpinan juga nggak asal tunjukkan begitu, Pak Abdul. Jadi memang untuk menuju titik posisi yang sekarang saya pegang itu nggak mudah, Pak Abdul. Jadi triknya pertama saya bilang bahwa saya tipikal orang yang selalu ingin belajar. Segala sesuatu hal yang saya anggap saya bisa lakukan ya saya lakukan gitu. Yang terpenting adalah keinginan kita harus terus ada motivasi dalam diri kita untuk terus maju. Majunya dalam arti apa? Ya kita banyak orang dalam bekerja nih Pak Abdul ya. Ketika dia sudah bekerja memperoleh sebuah upah, nah dia merasa nyaman dengan upah yang selama ini dia terima gitu. Tapi terkadang orang nggak terpikir bagaimana sih gue harus lebih baik daripada upah yang saat ini gue terima. Nah mereka nggak terpikir seperti itu. Yang penting mereka bekerja, mereka dapat upah setiap bulan seperti itulah. Lantas bagaimana mereka bisa maju kalau misalkan nggak dia mengasah dia punya skill yang nanti dia akan posisikan posisi yang terbaik, tanpa skill pun juga nggak bisa, Pak Abdul. Nah saya banyak belajar, jadi hal-hal yang boleh dikatakan orang lain tidak pernah terpikir, yaitu saya lakukan. Terus salah satu kunci biar karir yang nggak stuck kan juga harus konsistensi ya Pak? Iya betul. Nah kaum milenial ini nih Pak, saya perhatikan nih ya, termasuk beberapa teman saya juga gitu. Mereka tuh nggak sabaran gitu Pak, nggak sabaran dalam artian menjalani sebuah proses gitu. Jadi kalau misalkan mereka udah bosen sama kerjaan yang dia kerjain secara rutinitas gitu, nggak nyampe setahun mereka pindah ke perusahaan baru gitu, terus beradaptasi lagi nggak nyampe setahun pindah gitu ya. Nasihat apa nih dari Bapak nih buat kaum milenial gitu, biar mereka tuh tetap konsisten menjalani proses gitu dari bawah sampai atas gitu untuk upgrade skillnya dan karirnya juga nggak stuck gitu. Jadi kalau menurut saya gini Pak Abdul, bahwa kalau misalkan orang dalam bekerja, memang ada beberapa orang yang tidak, bahasanya nggak betah dalam satu perusahaan dalam kurun waktu yang sangat lama. Saya udah 18 tahun Pak Abdul. Jadi banyak orang itu bekerja itu dia hanya monoton. Monoton dalam arti ya dia kerja apa yang dia kerjakan, tiap hari dia datang, tiap hari dia pulang, itu aja dilakukan. Sehingga ada titik jenuh. Nah kalau saya tidak bisa Pak Abdul, saya mempelajari dari berbagai macam aspek ilmu yang, contoh misalkan kita kan dalam sebuah perusahaan itu banyak divisi, banyak divisi yang kita perlu banyak cari ilmu, dan saya memang dalam posisi saat ini saya berhubungan dengan banyak orang gitu kan. Jadi banyak ilmu yang saya dapat, saya berhubungan dengan tenan gitu kan, sehingga saya tidak jenuh dan saya ya seharusnya dibawa happy gitu kan. Nah pimpinan nanti akan lihat kalau misalkan dari semua yang kita lakukan ada nilai plusnya. Tadi saya bilang ketika ada satu masalah dia diberikan, dia mampu menyelesaikan. Nah bagaimana caranya itu dia bisa lakukan? Ya dia harus belajar ilmunya gitu. Tapi kalau misalkan orang hanya ilmunya segitu-gitu aja kan Pak Abdul ya nggak bakalan bisa naik posisi, karena dikerjakan saya bilang monoton. Nah saya punya kelebihan itu, yaitulah yang menjadi salah satu pertimbangan pimpinan saya harus diformasikan sebagai kepala kawasan gitu. Tadi kan Bapak sempat menyinggung sedikit nih Pak masalah parkir ya. Saya baca nih di Google Review ya, banyak yang ngeluh ngasih bintang 1 gitu Pak, masalah perparkiran gitu. Kata mereka, gue baru masuk nih, baru semenit, masa bayarnya 4.000 gitu ya kan, gitu. Nah, kenapa gitu Pak sistem perparkiran kita nggak mengikuti sistem waktu gitu? Kayak misalkan 1 jam pertama itu 2.000, terus sejam berikutnya tuh sekian, terus ada penaikan gitu. Apakah biaya 4.000 ini terus flat gitu selama kendaraan di dalam?
atau enggak ada penyesuaian gitu nanti ke depannya? Pak Abdul, soal perparkiran, yang tadi saya katakan di awal bahwa perparkiran ini sebenarnya kita awalnya dulu itu free, ya motor juga free. Nah, kita untuk mensiasati sebuah kawasan, kita kan jangan sampai menimbulkan persoalan di dalam kawasan, maka kita bikin plat pada saat itu 2000. Jadi 2000 per sekali masuk, bukan per jam, per sekali masuk. Jadi kalau misalkan tenan kita lupa daftar atau apa dia berada dalam kawasan, ya dia mau keluar setahun atau 2 tahun tetap harus bayar 2000. Sebenarnya sih kita rugi gitu, cuma itu kita lakukan itu. Nah, tapi sampai sekarang kita pun bikin sama plat, dia per sekali masuk, per sekali masuk dia sekarang udah 4000. Nah, jadi kalau misalkan dia hitungan per jam, kasihan orang yang terlalu lama di dalam kawasan. Karena masing-masing manajemen kita kan penggajiannya berbeda-beda nih Pak Abdul. Kalau misalkan ada gajian di awal bulan, berarti kan dia kalau misalkan gajian di tanggal 2 atau tanggal 3, nah tanggal 1 dia selama di dalam sampai berjam-jam kan parkirnya lebih besar Pak Abdul. Tapi kalau plat itu kan dia bayar cuma 4.000. Nah dalam perparkiran memang ya pasti ada pro dan kontra. Orang yang baru masuk tiba-tiba keluar lagi, kata masuk baru 4.000 berat juga gitu. Tapi ya ini dalam sebuah peraturan pasti akan banyak masalah lah, pro dan kontra udah pasti ada. Cuma kita selalu menyampaikan ya dengan santun, dengan baik. Sebagian besar juga mengerti gitu Pak Abdul. Terus rencana Bapak nih Pak sebagai kepala kawasan nih, sebuah divisi itu kan Pak nggak, ibaratnya dari segi bisnisnya kan nggak making a product buat sebuah company gitu, pasti kan bakal merambah ke pasar lain kan ya Pak ya. Betul. Nah, bisa jadi nanti divisi Bapak parkirnya tuh di mana-mana gitu ya kan. Nah, untuk mengarah ke sana gitu Pak ya. Program-program apa saja sih yang sudah Bapak jalankan atau sedang Bapak rencanakan untuk perparkiran GBN ini bisa pasarnya bisa semakin luas gitu Pak? Iya. Jadi gini Pak Abdul, kita kan ada satu divisi namanya divisi FS. Ya, divisi FS ini menyangkut perparkiran juga. Bahwa perparkiran di dalam kawasan ini kan parkir itu sebenarnya banyak persoalannya Pak Abdul. Jadi kalau kita adalah perparkiran yang ada saat ini adalah parkir kita adalah tanah berada di lahan kita dan kita manajemen sendiri. Nah kalau perparkiran yang di luar itu adalah lahannya milik orang lain. Jadi dia yang menghandle dari sisi perparkirannya. Artinya kalau dia seperti itu maka dia ada 2 hal yang harus dilakukan. Pertama dia adalah setoran retribusi ke Pemda. Nanti dia ada pajak parkir ke Pemda. Nah kalau kita karena memang lahan kita ya kita hanya cukup bayar namanya pajak parkir dan tiap bulan kita setorkan ke Pemda, ke Dinas Pendapatan itu. Nah kalau kita mengembangkan itu artinya kan investasi untuk parkir ini Pak Abdul nilainya juga sangat besar. Jadi harus berhitung matang. Jadi jangan sampai lahan yang kita ambil otomatis adalah lahan yang kurang daripada aktivitasnya. Contoh misalkan kawasan yang kita akan kelola ternyata jarang orang yang masuk ke arah situ. Sedangkan di operasional kita kan untuk penggajian parkir terus investasi daripada alatnya itu kan terus berjalan. Biaya kos itu kan Pak Abdul. Nah itu makanya sampai sekarang kita harus bisa mengukur gitu kan pengembangan parkir ini ke depan seperti apa. Lalu personil kita nih kan kawasan pusat niaga terpadu kan collaborate sama personil GBN ya kan. Nah itu ada jam patrolinya nggak sih Pak di kawasan kita gitu? Kalau kawasan kita ada, dia kan ada kunci amano ditaruh di beberapa titik dalam arti di titik-titik yang kita anggap takut ada kerawanan ya. Kita ada 10 titik ditaruh di kawasan kita ini. Tapi kalau security tenan kan paling di sini hanya ada beberapa aja Pak Abdul, nggak begitu banyak karena mereka sudah berpikir bahwa memang kawasan kita ini sampai sekarang cukup aman gitu Pak Abdul. Gitu, tapi security kawasan selama ini tetap ada komunikasi dengan security yang ada masing-masing tenan. Tapi di kawasan kita cuma hanya ada satu tenan yang dia ada punya security tersendiri gitu kan. Yang lain mayoritas adalah dia semuanya mengacu kepada security daripada kawasan gitu Pak Abdul.
Terima kasih sudah hadir di konten GBN Podcast atas kedatangannya. Buat kalian yang ingin request konten, silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Jika kalian suka konten ini, share dan like video ini. Terima kasih Pak.